Mau masuk mana? 5 Insya Allah ya. SMAN. Mudah-mudahan sukses. Anak-anak kita mulai saja ya, karena yang mau Ibu bahas banyak dan waktunya hanya 1 jam. Tapi seandainya nanti 1 jam tidak selesai, kalau kalian masih ada kuota, Ibu lanjutkan. Tapi kalau sudah tidak ada kuota kalian, kalian keluar aja nggak apa-apa ya. Karena kan hari Senin sudah ujian, sementara pertemuan sudah nggak ada lagi ya. Nah sekarang anak, Ibu mau menerangkan tentang bab 3, yaitu pemulasaran jenazah. Pemulasaran jenazah itu pengurusan jenazah anak-anak. Jadi setelah orang meninggal itu jenazahnya mau diapain, itu namanya pemulasaran jenazah. Nah, kalian harus tahu dulu hukum dari mengurus jenazah. Hukumnya itu fardu kifayah anak-anak. Jadi jenazahnya orang Islam itu fardu kifayah untuk diurus. Maksudnya fardu kifayah apa? Harus ada walaupun 1 orang yang mengurusnya. Kalau sudah ada 1 orang, 2 orang, sebagian orang yang memandikan, mengafani, mengafankan ya, kemudian menyolatkan, menguburkan, maka orang lain yang tidak ikutan tidak dosa. Nah, itu namanya fardu kifayah. Nah, sekarang kita mulai saja dari bagaimana orang itu mau meninggal. Ya. Anak-anak, kita itu percaya ya, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal, akan mati, ya, akan maut, akan mati. Nah, ajal itu termasuk 1 di antara 4 yang ditentukan ketika kita itu masih ada dalam perut ibu kita. Jadi waktu kita itu berumur berapa? 4 bulan 10 hari ya. Itu anak-anak 3 bulan 10 hari ya, ya 100, itu anak-anak ditentukan 4 hal ya. Setelah ditiupkan ruhnya ya, sudah dikasih ruh, kemudian ditentukan jodohnya. Jadi jodoh sudah ditentukan kamu ya. Kemudian nasibnya, hidupnya bakal bagaimana, udah ditentukan. Rezekinya, seberapa banyak rezekinya ditentukan. Dan yang terakhir adalah ajalnya. Nah, ajal ini ketetapannya, kata Nabi, tidak bisa dimajukan, tidak bisa juga diundur. Kalau belum waktunya, tidak bakalan mati. Ya, tetapi kalau sudah waktunya, pasti akan mati. Nah, itu anak-anak, itu namanya ajal. Nah, sebagai orang yang percaya bahwa akan meninggal, kita juga akan meninggal anak-anak ya, kita harus bersiap-siap. Memangnya kenapa? Karena orang meninggal tidak nunggu tua. Iya kan? Bayi ada yang meninggal. Anak SD ada yang meninggal. Anak SMP ada yang meninggal. SMA, kuliah, belum nikah, ada semua yang meninggal. Umur 30, 40 ada. Jadi tidak nunggu umur 60, 70. Nah, ada yang umur 80 masih sehat, masih hidup. Nah, artinya anak-anak jangan pernah bilang masih muda, masih lama meninggalnya, ya, jangan, ya, karena tidak ada yang tahu. Kalau Nabi anak-anak, kalau Nabi ketika ajal sudah mau menjemput ya, malaikat maut sudah mau mencabut nyawa ya, itu dikasih tahu. Kalau Nabi ya, ceritanya Nabi Muhammad ketika mau meninggal itu kan didatangin kan sama malaikat Jibril kan ya. Nabi ini sudah apa namanya sudah sampai. Kalau engkau ingin minta penundaan, istilahnya ini akan ya boleh, ya. Kalau misalnya kamu belum siap Nabi, nanti saya lapor ke Allah lah ibaratnya ya, begitu kata Nabi, kata malaikat Jibril. Itu Nabi ya, termasuk juga ketika Nabi Daud ketika sudah sampai ajalnya anak-anak didatengin sama malaikat maut. Nabi Daud itu kan apa namanya keturunannya apa namanya nenek moyangnya Nabi Sulaiman kan ya. Itu ini anak-anak apa namanya mengenal jin yang mana, malaikat yang mana ya, apa namanya ketika datang malaikat maut, Nabi Daud itu langsung terhentak. Kata Nabi Daud, ini manusia bukan? Dari golongan jin juga bukan? Aduh malaikat nih.
kan ya. Terus kata Nabi Daud, mau apa nih, mau apa gitu kan ya. Sudah sampai waktunya, katanya, kata malaikat maut. Kok nggak bilang-bilang gitu kan ya. Duh, kata malaikat pada waktu itu kepada Nabi Daud bilang, kamu ibunya mana? Udah meninggal. Bapaknya udah meninggal. Ya, kakeknya udah meninggal. Nah, saat ada orang yang meninggal itu sebenarnya kata malaikat maut, saya itu mau ngasih tahu kepada yang masih hidup, kamu juga akan seperti itu. Nah, itu ya. Tapi itu versinya Nabi. Kalau manusia, anak-anak, kalau manusia jarang yang ada sensitivity apa namanya, sensitif bahwa akan meninggal, merasa akan meninggal itu jarang. Nah, maka dari itu anak-anak, kita itu harus selalu berdoa. Ya, diajarkan ketika sujud terakhir, ya, ketika sujud terakhir kita itu minta 3 hal. Ya, berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Minta husnul khotimah ke Nabi. Ke Allah. Ya. Ya, dia jadi seperti itu. Kenapa di sujud terakhir? Karena di sujud terakhir disuruh memang, disuruh perbanyak doa. Jadi apa namanya, yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ya Allah, apa namanya, saya minta kepada Engkau supaya dikasih kesudahan yang baik, husnul khotimah. Kenapa? Kata Nabi, orang itu tergantung pada ujungnya. Terakhirnya dia mati dalam keadaan apa? Ya, kalau di Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati dulu kecuali kamu dalam keadaan Islam, iman dan ihsan tentu saja. Ya, makanya anak kita berdoa. Kalau tidak bisa disujud, Bu, saya dak hafal Bu, harus pakai kertas. Ya udah, ketika habis sholat berdoa. Itu satu. Itu apa namanya, doa yang diajarkan Nabi. Apalagi doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat, ini menyeru ke Allah ya, zat yang membolak-balikkan hati. Ya, jadi hati kita itu anak-anak disebut kolbun, ya, kalbu kalau kata bahasa Indonesia. Itu artinya bolak-balik anak-anak. Ya, ya. Kenapa? Karena hati itu berbolak-balik. Kadang baik, kadang sabar, kadang-kadang egois ya. Nah, itu hati berbolak-balik. Kita berdoa ke Allah, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan, sabit itu tetapkan saya di atas agamamu. Aladinik. Maksudnya supaya tetap Islam. Jadi kalau ada mensel-mensel sedikit, ya salah sedikit, cepat balik. Kembali ke apa namanya, ke Allah, ke jalan Allah, ke agama Islam, tobat gitu kan ya. Nanti tergoda sedikit lagi langsung balik lagi. Nah, itu doanya. Itu doa yang kedua. Kemudian apa tuh namanya, minta juga Allahumma ini Allahumma rzukni taubatan nasuha qoblal maut. Ya, Allahumma rzukni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, saya itu kasih rezeki. Jadi rezeki bukan cuma duit doang ya, rezeki. Apa rezeki yang diminta? Bertaubat nasuha sebelum meninggal. Taubatan nasuha qoblal maut. Memangnya kenapa? Karena pada kenyataannya anak-anak, orang itu kalau dari pertamanya baik, belum tentu ujungnya baik. Ada banyak cerita ya. Pertamanya ahli ibadah, ujungnya minum minuman keras kan. Kamu pernah dengar ceritanya kan ya, di zaman Nabi. Nabi bercerita dulu ada ahli ibadah, dia bagus lah pokoknya, ibadahnya top. Tapi di ujungnya dia tergoda oleh setan. Ya, dia melakukan dosa-dosa besar beruntun sampai terakhirnya meninggal. Meninggalnya dalam keadaan berdosa, melakukan dosa besar. Ada. Tapi sebaliknya, ada juga orang yang bandel, ujungnya dia bertaubatan nasuha. Ceritanya yang ada pembunuh, kata Nabi, orang yang sudah membunuh sekian ratus orang, kemudian ingin bertobat, tapi dia meninggal sebelum sampai ke tempat ustadz yang mau mengajarkan taubat. Begitu terjadi seperti itu, malaikat itu berdebat. Kata malaikat, ini matinya bagaimana nih? Ini termasuk yang husnul khotimah atau tidak? Apa yang husnul khotimah? Kata yang satunya, dia belum bertobat. Tapi kata yang satunya lagi, tapi dia dalam posisi ingin bertobat. Maka keputusan datang dari Allah, ukur dia meninggal lebih dekat ke tempat dia mau ke tempat dia akan bertemu dengan ustadz yang mau mengajari tobat atau tidak. Ternyata lebih dekat ke tempat yang dia tuju untuk bertobat anak-anak. Dan dia termasuk husnul khotimah. Nah, itu yang harus didoakan. Ya.
Di samping juga ada kalau di Fatihah ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ya yang harus banyak didoakan. Kalau kalian tidak hafal Arabnya, yang penting pakai bahasa Indonesia ya. Yang penting kamu ngeh gitu. Saya akan minta seperti ini ya. Harus diminta ke Allah, Bu. Harus ya, harus. Karena kita itu susah untuk istiqomah anak-anak. Ya, susah untuk istiqomah. Kata Nabi, kalau kamu sudah beriman, maka istiqomahlah. Kalau kamu sudah Islam, istiqomahlah. Tapi kamu tidak akan bisa. Ya, tapi berusaha dengan berdoa itu. Ya. Nah, nih, mengapa Bu? Nah, sekarang perhatikan. Orang kalau husnul khotimah, nih kata Nabi, sudah jelas alamatnya nanti. Nah, orang anak nih, orang kalau mau meninggal, 100 hari sebelum hari H, sebelum dicabut nyawanya, ada pohon di Sidratul Muntaha yang daun-daunnya bertuliskan nama seluruh orang yang ada di bumi yang masih hidup. Besar, Bu, besar. Kemudian nama itu anak-anak yang sudah akan meninggal 100 hari yang akan datang, daunnya jatuh. Dan itu yang diambil oleh malaikat. Oh, ini sudah 100 hari yang akan datang, akan dicabut nyawanya. Orang tersebut sudah ada di dalam pantauan malaikat. Ya, tidak bakal salah nyabut. Itu mati suri salah nyabut, Bu? Enggak. Tidak ada yang salah nyabut, anak-anak. Mati suri itu sama dengan koma. Orang itu tidak tahu bahwa dia sebenarnya masih hidup. Dianggapnya meninggal. Terus bahasa gampangnya dikatain malaikat salah nyabut. Sebenarnya kalau dari sisi kedokteran itu namanya koma. Koma, belum titik ya. Nah, sekarang perhatikan. Ketika sudah daunnya jatuh, anak-anak, itu kadang-kadang sudah mulai keceplosan ngomongnya. Kadang-kadang ada yang mimpi, ya. Ada orang yang bilang kalau sudah benar-benar meninggal nih orang, oh pantesan dia dulu kemarin tuh bilang begini. Sebenarnya dia nggak biasa-biasa begini, tapi begini, gitu kan ya. Nah, itu kenapa? Karena dia sebenarnya sudah dibuntuti sama malaikat. Lebih ketat lagi malaikat mengikuti orang itu 40 hari sebelum meninggal dunia. 40 hari sebelum meninggal dunia. Jadi sudah dipepet sama malaikat ya orangnya itu. Kemudian anak-anak tipe orang meninggal itu kan ada dua ya. Ada yang mendadak, ada yang pakai sakit. Ya. Kalau yang mendadak ini anak-anak yang kita harus hati-hati. Yang mendadak. Kenapa? Jangan sampai kita dalam posisi yang tidak benar gitu. Nah, kata Nabi, rumusnya nih ya, orang meninggal itu dalam keadaan kesukaan dia melaksanakan kesukaannya dia. Jadi kamu kalau pilih hobi, jangan yang dibenci sama agama. Ya. Jadi kalau orang suka main bola, boleh jadi nanti meninggalnya itu pas main bola atau habis main bola. Siapa yang habis main bola, astagfirullahaladzim, sempat taubat gitu kan ya. Kemudian suka main musik, pas lagi jirang-jirang meninggal, kesetrum misalnya. Main motor, kebut-kebutan, meninggal. Ya. Ada dulu itu yang Discovery Channel tuh anak-anak yang orang suka menyelam, dia meninggalnya apa? Disengat ikan pari, ketusuk ikan pari. Ya. Meninggal sesuai dengan hobinya lah kalau bahasa gampangnya. Nah, gimana caranya kita itu meninggalnya dalam keadaan yang bagus. Kalau kamu lihat YouTube itu ada orang meninggal lagi baca Quran, anak-anak. Udah gitu bacaan Qurannya bagus banget, tiba-tiba meninggal aja. Ada orang itu habis sholat, meninggal lagi zikir. Ada yang lagi sujud meninggal, kan ya. Nah, itu anak-anak ya. Ada yang lagi naik haji meninggal, itu mantap itu anak-anak ya. Jadi keadaan meninggal yang ideal kan yang seperti itu. Berarti kalau kepingin seperti itu bagaimana? Ya kita harus ini kalau kepingin meninggalnya bagus ya, isi waktunya itu dengan yang baik. Ya. Misalnya kamu ingin meninggal dalam keadaan berpuasa, ya banyak-banyak berpuasa sunnah, ya kan? Ingin meninggal ketika dalam rangka mau sholat atau ini ya ini kan, diusahakan banyak-banyak sholat sunnah. Ingin meninggal dalam keadaan berwudu, ya tamul wudu, membiasakan selalu berwudu. Seperti itu, ya. Masalahnya kenapa? Masalahnya adalah ketika orang mau naza
itu keluarnya nyawa itu anak-anak, nazak namanya ya, atau sakaratul maut itu anak-anak. Itu ada setan yang menggoda supaya orang itu su'ul khotimah, supaya berakhir dengan tidak bagus. Ya, makanya kalau ada orang yang mau meninggal dalam keadaan sakit, ya, yang nungguin itu anak-anak harus ngertiin. Jadi misalnya kan, oh wah ini kayaknya sudah ini gitu ya, apa namanya sudah lemah ini segala macam gitu kan ya, sudah kayaknya tipis harapan gitu kan ya, misalnya ya. Apalagi kalau di rumah sakit itu dikasih alat tuh anak yang itu kalau sudah lurus, nah ya itu kan nyawanya tinggal 1 2 gitu lah ibaratnya ya. Nah, itu anak-anak dia menungguin orang yang mau nazak itu harus dibisikkan ke telinganya kalimat-kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, Allah 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 begitu. Kenapa? Supaya husnul khotimah. Supaya kalimat terakhir yang dia ucapkan walaupun tidak ada suaranya ya di hatinya, boleh jadi kalau orang yang sudah tidak sadar itu kan tidak ada suara. Itu adalah kalimat tauhid. Ya. Nah, anak-anak ada 2 cara malaikat itu mencabut nyawa. Jadi cara malaikat mencabut nyawa itu ada 2. Yang pertama, kalau orang itu diterima sama Allah amal kebaikannya, ya makanya kita walaupun beramal soleh, ya, nah, itu tetap didoakan ke Allah. Ya Allah terimalah amal saya sebagai amal yang soleh. Ya, maafkan atas semua kekurangannya. Jadi amal soleh kan kadang-kadang ada salah-salahnya. Maafkan atas kesalahan-kesalahan yang ada di situ dan sempurnakan dengan kasih sayangmu. Itu ada doanya. Pakai bahasa Arab kalau bisa, ya. Nah, kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia aja, ya. Nah, itu. Apa namanya, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa tahusyu'ana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamtaksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Tuh kalau pakai bahasa Arabnya ya itu didoakan. Jadi walaupun sholat itu belum tentu diterima, kalaupun masih ada salah-salahnya didoakan kalau ya Allah tutup kekurangan-kekurangannya dengan kasih sayangmu, itu minta maaf lah gitu ya, didoakan. Kalau amalnya diterima kemudian kesalahannya dimaafkan, ini anak akan dicabut nyawanya dengan cara yang lembut. Jadi nyabut nyawa itu diubun-ubun, ditariknya lembut. Lembut. Tapi kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah, artinya ditolak sama Allah, dia akan disentak. Sakit. Sakit, sakit. Dulu sahabat pernah bertanya, Nabi, emang sakaratul maut itu sakit? Oh, sakit banget. Seperti apa? Kata Nabi, seperti ada hewan masih hidup terus dikulitin. Biasanya hewan dikulitin itu kan kalau udah meninggal. Kalau udah disembelih. Ya, ini hidup-hidup dikulitin. Sakitnya seperti itu. Nah, dulu anak-anak, dulu ya, ada sahabat Nabi namanya Alqomah. Kamu mungkin sudah pernah dengar ceritanya. Ini sahabat yang soleh lah. Ya, dia seorang apa namanya kalau sekarang konglomerat lah ya, bisnisnya ke luar negeri. Ya, ketika sakaratul maut dia susah, susah, susah sakaratul maut. Ya, dilaporkan ke Nabi, Nabi Alqomah mau meninggal tapi susah, susah sakaratul maut. Nah, itu anak-anak kata Nabi kumpulkan keluarganya disuruh mengikhlaskan kalau Alqomah punya salah. Dilaksanakan sama sahabat. Tetap Nabi belum bisa gitu kan ya. Udah kumpul semua keluarganya. Iya kecuali ibunya. Panggil ibunya kata Nabi. Panggil ibunya. Ya, ibunya ternyata tidak mau memaafkan Alqomah. Ya, ditanya kenapa tidak mau itu Alqomah sama Nabi inian disuruh maafin. Enggak gitu kan ya. Enggak. Ternyata anak kesalahannya Alqomah itu sebenarnya enteng. Ya, remeh, receh ya. Nah, Alqomah itu pergi ke luar negeri ibaratnya ya. Dan pulang bawa oleh-oleh. Istrinya dibelikan, ibunya dibelikan. Tapi karena pulang ke rumah istrinya kan ya, istrinya milih duluan padahal barang yang sama, boleh jadi hanya beda model atau beda warna gitu kan ya. Kalau kualitas sama, ternyata ibunya nggak ridho. Ya, ibunya nggak ridho. Tidak ridhonya ibu yang hanya gara-gara hal sepele itu, padahal dikasih ya, bukan nggak dikasih oleh-oleh nih, ya. Itu menghalangi Alqomah untuk nazak, menghalangi Alqomah, ya. Kata kamu harus ingat tuh, ridallahi fi ridal walidain, al jannatu tahta aqdamil ummahat.
Makanya kalau orang mau meninggal itu, kalau agak susah itu anak-anak, agak susah, di ngajiin sudah. Kalau mau ngajiin orang yang mau meninggal itu anak ngajiin um, surat Ar-Ra'd, ya, surat Ar-Ra'd. Jangan Yasin semuanya, jangan dibacain Yasin semuanya, bacain surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd itu bukan mempercepat kematian, bukan. Seandainya dia bisa masih belum ajalnya, dia akan dipertemukan dengan oleh Allah dengan obat yang bisa menyembuhkan. Nah, itu fungsinya. Tapi kalau memang sudah sampai ajalnya, itu dimudahkan. Itu fungsinya surat Ar-Ra'd. Jadi bukan asal orang sakit bacain Ar-Ra'd gitu ya. Ya. Jadi kalau belum ajalnya tidak bakal mati. Ya, bisa sembuh, bisa sembuh. Nah, dan itu sudah banyak terbukti anak ya. Nah, kemudian anak-anak kembali ke cerita Alqamah tadi. Ibunya tetap gak mau maafin. Akhirnya keputusan dari Nabi, Alqamah harus dibakar nih biar bisa melayang nyawanya. Dibilangin ke ibunya, kamu tetap tidak mau, itu Alqamah sama Nabi mau dibakar. Ya udah bakar aja. Jadi sebel banget nih ternyata ibunya ya, tidak mau ridho, gak ridho itu, gak mau maafin. Nah, dikumpulkan kayu bakar, udah siap, udah dinyalain apinya gitu kan ya. Alqamah mau digotong, tetap ditanyain, ibu gak mau maafin? Enggak. Begitu sampai ke apinya, baru tuh ibunya bilang, ya Nabi aku maafin Alqamah. Bersamaan dengan ibunya bilang seperti itu anak-anak, Alqamah bisa nazak, bisa sakaratul maut. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Nah, makanya ibu kalau kalau inian apa kalau ngajar misalnya ini mending selesaikan urusan di dunia. Kalau punya salah mending urusan di dunia supaya tidak berakibat uh, ketika kita mau meninggal atau bahkan setelah meninggal. Nah, ceritanya nih sudah meninggal ya. Bagaimana dengan ruhnya? Perhatikan. Kalau ruhnya itu ruh yang baik, yang husnul khotimah, ya, itu anak-anak sama malaikat setelah dari malaikat maut itu kan akan dibawa sama malaikat selanjutnya yang apa namanya bertugas menempatkan ruh, ya. Ruh itu anak-anak ada dua kategori tempat, ya. Kalau sekarang misalnya ada dua blok, ya. Yang pertama namanya iliyin, blok iliyin. Ya, iliyin itu apa? Tempat ruh-ruhnya yang diterima sama Allah. Ya, makanya kalau ada orang meninggal semoga arwahnya diterima di sisinya gitu kan ya. Ya. Jadi dari malaikat maut rohnya disampaikan ke malaikat selanjutnya untuk dibawa ke langit pertama, ke kedua, ketiga untuk naik, untuk ditempatkan. Nah, ketika sampai di langit pertama ini kalau yang diampuni sama Allah, ini akan mengeluarkan aroma yang wangi, yang wangi. Malaikat yang ini sudah bawa kain, kain yang diambilkan dari sorga untuk tempatnya ruh ini. Seperti apa pokoknya enggak tahu juga lah ya. Pokoknya ceritanya seperti itu di hadis. Kata malaikat penjaga langit pertama, aduh ruhnya siapa nih wangi banget. Dibilangin sama malaikat yang membawa, ini ruhnya si Fulan bin si Fulan, si Fulan binti si Fulan. Dibawa lagi. Setiap malaikat ketemu bertanya, penasaran, ini ruhnya siapa? Wangi banget, wangi banget. Nah, keputusannya kalau ini diterima sama Allah, diampuni dosanya, kata Allah, tempatkan dia di iliyin, yang tinggi, yang terhormat. Ya, nah, tentu ada kelas-kelasnya, Nana. Ya, ada kelas-kelasnya sesuai dengan amalnya. Tapi yang penting iliyin. Kenapa? Karena yang sebaliknya, kalau tidak diampuni, ini akan mengeluarkan aroma yang bau, bau ya, akan keluar bau. Begitu sampai di langit pertama, ya malaikat bilang, aduh ini rohnya siapa bau banget. Udah campakkan lagi aja ke tengkuknya, suruh lemparin lagi ke sininya katanya. Ya. Nah, jadi setiap mau dibawa ke inian sudah ditolak sama malaikat. Nah, ini yang disebut ini yang akan nanti ditaruh di sijil namanya. Ya, di sijil. Nah, naudzubillahi min dalik. Ya, tempat yang paling hina. Namanya sijil. Nah, itu yang urusan ruh. Berarti Bu, nanti ketika di alam kubur, itu sudah ini nanti setelah dikuburkan, kalau yang ada di iliyin itu seperti tidur saja kata Nabi, ya kan? Ya, malaikat yang datang mungkar nakirnya berwajah berseri-seri, ya tidak menakutkan. Setiap pertanyaan yang dilontarkan bisa dijawab dengan baik. Akhirnya sudah tidur, ibaratnya begitulah. Ya, sudah disetrum dengan hawa-hawa surga. Walaupun kuburannya sempit tuh anak-anak, kan cuma berapa kali berapa itu ya, itu terasa lapang, itu kata Nabi. Nah, tetapi kalau yang sebaliknya, yang arwahnya tidak diterima itu, yang tadi bau itu, oh,
di alam kubur, malaikatnya menyeramkan, kemudian menakutkan, kemudian asal tak bisa jawab disiksa segala macam. Itu yang disebut dengan siksa kubur. Nah, sekarang bagaimana dengan jasadnya, jenazahnya nih ya. Ketika orang sudah meninggal, anak-anak dipastikan sudah tidak ada nyawa, dilihat sini-sini sininya tuh ya. Nah, ini anak-anak diambilkan kain yang panjang tuh, yang bisa buat cewek tuh ya. Beli nanti kalau kalian udah gede berumah tangga, minimal kamu punya 7 kalau menurut Rumzin. Ya, punya 7 kain panjang. Ya, yang kayak buat gendongan ya itu. Nah, tujuannya apa? Nantilah buat inian karena eh, apa namanya orang yang meninggal itu butuh itu nanti. Kan tidak mungkin pinjam ke tetangga kan ya. Ya. Nah, ditutupin dulu, ditutupin dengan kain panjang itu. Ya, kalau orangnya tinggi berarti harus 2 supaya ketutup semuanya. Ya. Kemudian anak-anak matanya dimermin begini. Bu, udah dimerin begini melek lagi gitu kan ya. Nah, itu berarti harus dikasih sesuatu yang agak berat, koin ya. Dulu waktu ibu masih kecil ada uang 100 perak itu koinnya gede dan berat, tapi sekarang nggak ada. Ya, kalau di sekarang itu ada gopek tapi enteng. Ya, yang ada di Indonesia itu koinnya time zone, tapi tidak sopan ya, masa koinnya time zone. Saran Bu Rumzil kalian beli euro yang 3 euro, itu gede dan berat. 3 euro, beli 2 lah buat disimpan di rumah. Ya, jadi kalau ada keluarga yang meninggal, matanya agak begini, kamu tinggal beginiin terus ini. Aduh Bu, tidak punya duit buat beli euro Bu, buat nuker uang euro Bu. Nah, kalau nggak ada ya udah pakai isolatif aja. Tapi dibuka kalau sudah ya. Cara-cara dari perawat itu anak-anak kalau orang meninggal matanya tidak merem sempurna itu diisolatif diginiin terus diisolasi nanti dibuka kalau sudah meremnya inian apa rapat dibuka. Kata dokter jenazah itu akan kaku setelah 4 jam. Jadi sebelum 4 jam itu masih bisa dibentuk. Ya, kalau agak mangap dirapetin, terus diikat sininya, diikat ke sini, pakai anak-anak tunggu dulu ya. Kamu dengar suaranya Bu Rumzil apa enggak? Ibu mau tutup pintu dulu. Di rumah ibu hujan karena ada sengnya jadi suaranya agak kencang. Ibu tutup aja pintunya. Nah sekarang apa tuh namanya mulut kalau agak mangap beginiin terus ambil misalnya jilbab digulung kayak asduk tuh anak kayak kacunya pramuka terus diikatkan ke sininya. Diiketin sampai bisa begini ya. Kemudian kalau masih dalam keadaan pakai baju dibuka bajunya. Tetapi kalau ketahuannya setelah kaku, jangan dipaksakan dibuka bajunya dengan ini, gunting aja bajunya. Gunting aja bajunya ya, jangan diinin. Kemudian dibentuk tangannya begini, kayak lagi sholat. Ya, begini. Kalau misalnya gendut, tangannya lepas lagi diikat. Diikat begini, terus diikat supaya nanti terbentuk. Kemudian di lutut juga diikat, khususnya yang gemuk, ya, biar tidak mengkangkang. Kakinya juga diikat begini, dirapihin. Nah, ini kan ceritanya mau nunggu proses memandikan jenazah, mengafani dan menguburkan. Nah, biasanya kan kita itu suka nunggu keluarga yang ada di mana, anak yang masih di mana di perjalanan gitu kan ya, sambil menunggu kuburannya selesai gitu. Nah, selama menunggu itu anak-anak jenazah ditempatkan di tempat yang bebas serangga. Jadi harus ada yang beli kapur ajaib, ya, beli kapur ajaib di garis tuh tempat kamu menempatkan jenazahnya dikasih supaya tidak ada semut, ya supaya tidak semutin. Kalau ditaruh di balai atau di tempat yang agak tinggi, kakinya itu dikasih mangkoknya dikasih air. Pokoknya gimana caranya tidak disemutin. Emang suka disemutin Bu? Iya, karena ini kan seandainya binatang, ini kan bangkai anak, ya. Aromanya itu menarik semut untuk datang. Nah, toh ya, itu selama menunggu. Berarti apa yang dilaksanakan Bu? Yang dilaksanakan seandainya ada orang yang takziah,
Ya, jangan hanya menceritakan tadi sakitnya gimana, ya, gimana caranya memancing mereka itu supaya ikut mendoakan jenazah. Misalnya mengaji, ya, ngaji Al-Quran, membacakan ayat-ayat Al-Quran supaya pahalanya diberikan kepada almarhum, ya, mendoakannya. Nah, jadi jangan larut dalam tangisan, kemudian atau misalnya sibuk masak semuanya ini jangan, ya. Orang yang menungguin para pelayat itu gimana caranya yang ngelayat ngaji atau kalau paling enggak baca apa gitu yang untuk mendoakan jenazah, ya. Jadi jangan diem, cuman disiapin Yasin, disiapin Quran, tapi keluarganya diem. Ya gimana? Masa yang ngelayat itu akan inian? Ya kalau orang baik, saya mau ngaji Yasin dulu kalau baik. Tapi kalau enggak, katanya, ya keluarganya diem gitu kan ya. Gitu. Kalau di kampungnya Burumsil itu anak-anak dihatamkan. Jadi setiap setiap keluarga itu rata-rata punya Quran yang jus-jusan, disiapkan. Jadi habis ngaji misalnya ada yang cuma 3 lembar dikasih tanda dilanjutkan pada yang layat berikutnya sampai ngatamin anak. Ya, pahalanya dihaturkan kepada mayat itu, pada almarhum. Ini selama menunggu, ya, selama menunggu. Nah, taruhlah sekarang sudah selesai apa tuh namanya peralatan untuk mandi. Ceritanya sudah selesai, ya. Nah, sudah siap gitu. Apa Bu yang harus disiapkan memangnya? Yang harus disiapkan adalah tempatnya. Nah, tempat untuk memandikan itu anak-anak harus miring begini. Ya, maka kamu kalau lihat yang dari aluminium itu agak miring begini. Kenapa? Supaya airnya mengalir ke bawah. Nah, yang agak tinggi itu tempatnya kepala. Jadi apa? Supaya kalau sudah dimandikan itu najis jalan serut, ya, namanya turun ke bawah. Ya, ketika mensucikan itu lebih gampang. Kalau di kampung lebih gampang lagi karena pakai bale-bale. Jadi begitu disiram airnya langsung jatuh ke bawah. Ya, karena ada pakai bambu-bambu yang jarang-jarang itu anak. Nah, itu inian. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya apa tuh namanya rumahnya kecil, gitu kan ya? Kalau mau dimandikan di luar rumah, misalnya di halaman, nomor satu yang harus dilakukan adalah kalian harus membuat tempat saluran airnya. Jadi diarahkan, dibikin lubang. Supaya apa? Supaya tidak ke rumah-rumah tetangga. Karena takut ada tetangga yang apa tuh namanya ya yang lebay lah, itu air ini, nah, takut begitu gitu, nah, nanti jadi fitnah, ya. Dibikinkan lubang supaya airnya nanti mengalir ke situ dan dibuatkan tabir. Jadi memandikan jenazah itu tidak boleh kelihatan orang-orang, ya. Dibuatkan tabir. Biasanya di RT-RT itu ada, di RW juga punya tuh, ya, dibuatkan tabir. Kalau enggak ya cari kain yang gede buat menutupkan. Tapi kalau misalnya rumahnya gede, ya, misalnya mau dimandikan di dalam rumah, itu tinggal tutup aja pintunya, keluarkan semua orang yang tidak boleh melihat auratnya, ya, yang tidak boleh memandikan, suruh keluar aja dulu, tutup pintunya. Kemudian selangnya diarahkan ke kamar mandi. Selangnya tempat pembuangan, selang pembuangan airnya diarahkan ke kamar mandi biar biar masuk ke tempat pembuangan yang di kamar mandi itu. Itu, ya. Kemudian apanya Bu? Airnya lagi. Nah, kalau di luar berarti kan harus pakai itu anak, pakai tong, ya, tempat air. Nah, ketika masih membilas, membersihkan, pakai air yang sedikit juga nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah pas wudhu, pas diwuduin dan pas dimandikan, mandi wajib ya, airnya pastikan tohir mutohir. Tohir mutohir itu suci dan mensucikan. Nah, berarti bagaimana Bu caranya? Tong airnya, bak airnya, volumenya itu minimal 216 liter. 216 liter. Itu namanya air 2 kullah, air banyak. Kalau kurang dari itu, khawatir ada najis atau kalaupun tidak najis, ada bekas apa namanya barang lain, misalnya pas lagi nyabunin sabunnya, kamu ngambil gayung, terus kecebur bekas sabunnya ke situ. Itu kan jadi air namanya tohir wa yudumu tohir kan? Suci tapi tidak mensucikan. Atau ada tetesan air bekasnya tadi buat wudhu, netes ke situ, hanya satu tetes itu menjadi air mustakmal. Nah, jadi harus seperti itu.
Kalau bak airnya kecil, pastikan ketika wudhu dan ketika mandi wajib itu airnya paling aman ambil dari keran langsung pakai selang. Karena kalau keran itu lebih aman. Tetapi kalau enggak, pastikan airnya itu suci dan mensucikan. Tohir mutohir. Syaratnya airnya banyak 216 liter. Ya, kalau 216 liter, walaupun kejatuhan itu tidak berpengaruh. Ya, kecuali berubah warnanya atau berubah baunya. Nah, kamu ingat-ingat tuh pelajaran kelas 7 ya, masalah air. Nah, siapa Bu yang boleh memandikan? Yang boleh memandikan itu orang tua, anak, kalau ada cucu, kalau ada bibi atau paman dari ayah dan ibu kita. Kemudian yang boleh memandikan juga suami atau istrinya. Bu, bisa mama mandiin semuanya mah bisa Bu, tapi takut salah. Mau ngundang ustadz. Kalau jenazahnya laki-laki undang ustadz. Kalau jenazahnya perempuan undang ustadzah. Ya. Nah, sekarang perhatikan anak-anak caranya. Jadi ketika mayat itu dibawa ke tempat memandikan jenazah, itu jangan berisik. Jadi setiap membawa mayat itu yang keluar dari mulut yang menggotong itu harus kalimat thayyibah. Misalnya Allah Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan ya. Jadi yang keluar adalah kalimat thayyibah ya. Jadi jangan awas awas awas, jangan berisik. Dibawanya seperti itu. Nah, sudah sampai di tempat memandikan anak-anak, maka dialirkan air dulu. Ini di atas kain panjang ya, jadi jangan dibuka terus dimandikan, ditutupin masih dengan kain panjang. Dialirkan air seret hanya untuk membasahi dulu. Nah, habis itu ada yang nyampoin, ada yang apa tuh namanya, ada yang nyabunin kan ya, ada yang membersihkan belek, kalau ada membersihkan hidung, membersihkan telinga, nah, ada yang nyebokin. Nah, kemudian apa tuh namanya, kalau meninggalnya tidak pakai sakit, ya, itu ingat-ingat nih, di perutnya harus dipencet begini, di set pelan-pelan. Kenapa Nana? Kalau orang sakit dulu, apalagi sakitnya di rumah sakit itu Nana ya, itu biasanya kan air kencing dan feses itu kan dialirkan pakai selang kan ya. Nah, itu cenderung sedikit sisanya yang ada di perut. Tetapi kalau tidak pakai sakit, apalagi doyan makan, takut ada sisa gas, ada sisa air seni atau sisa pembuangan-pembuangan, pokoknya feses yang masih ada di perut. Jangan sampai sudah disucikan, kentut misalnya. Soalnya kan sudah jadi mayat anak-anak. Ya, metabolisme tubuh sudah berhenti. Kalau misalnya masih hidup, kamu kan bisa nahan kentut, bisa, nahan kencing bisa, nahan BAB bisa. Tapi kalau udah meninggal, ya kalau sebelum dimandikan. Kalau sudah dimandikan, batal lagi ntar ya. Nah, jadi dipencet seret gini pelan-pelan. Jadi kalau ada sisa-sisa gas biar keluar dulu. Nah, kalau sisa kencing biar keluar dulu. Kalau misalnya ada sisa feses, nah caranya dipencet set, terus ambil kapas. Ya, ambil kapas, dioleskan dubur, ke dubur ya. Dilihat, oh ada kuning, pencet lagi, seret lagi. Ya, dilihat lagi pakai kapas, ada lagi sampai tidak ada. Tandanya tidak ada apa, Bu? Biasanya warnanya hitam sudah. Kalau sudah hitam itu berarti feses terakhir sudah. Ya, sudah. Nah, nanti dibilas itu anak semua. Bu, caranya nyabunin bagaimana, Bu? Nah, caranya nyabunin anak, kalau zaman dulu ya sebelum ada sabun cair itu anak, itu sabunnya diremek-remek, dihalusin ya. Kalau sekarang ada sabun cair tinggal di sabunannya. Ketika bawahnya ada yang ngangkat kainnya, ada yang angkat badannya, ada yang nyabunin bawahnya. Jadi ketika proses disabunin di ini itu jangan dibuka anak-anak. Ya, tetap menyabuninnya itu dari bawah kain. Tetap dari bawah kain ya, bagian bawahnya ada yang ngangkat badannya, ada yang nyabunin. Nah, kalau sudah dibilas ya, dialirkan air seret, tapi tetap ya ada kain di atasnya seret, tetap air. Nah, sampai nggak ada. Habis itu pastikan di rambut-rambutnya, takutnya masih ada apa di bagian bawahnya, ditengok, disiram, kemudian tempat pemandiannya, aluminiumnya itu bersih apa enggak. Nah, sudah bersih.
Nah, biasanya ini akan disiram dengan air yang dicampur dengan wewangian, ya, akan dicampur dengan wewangian atau tumbukan kapur barus atau potongan dari daun-daunan yang wangi, ya. Itu anak-anak kalau mau disiram harus disiramkan di atas kain, jangan disiramkan langsung ke badannya. Kenapa? Takut masih ada lengket-lengket. Kamu mau ngambilin satu-satu gitu. Karena tidak boleh ada seperti itu, ya. Nah, takutnya menghalangi nanti. Nah, jadi disiramkannya kalau ada yang air dicampur dengan tumbukan-tumbukan dan pokoknya campuran yang wangi itu disiramkan di atas kain basahan. Kalau sudah, anak-anak, ini berarti mau diwuduin, mau diwudukan. Ganti tuh kainnya, diganti dengan yang masih kering, yang baru, yang tidak najis, ya, yang tidak ada yang bukan yang dipakai dari tadi, diganti dengan yang masih kering. Nah, bagaimana caranya? Yang mewudukan adalah orang yang tidak batal wudhu. Jadi kalau suami tidak bisa wuduin istrinya, istri tidak bisa wuduin suaminya karena batal wudhu, ya. Dimulai seperti orang mau wudhu, cuman niatnya bukan nawaitul wudhu, niat saya mewudhukan siapa bin siapa atau siapa binti siapa untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Ya, nah itu. Nah, dari mana Bu? Ya tangan dulu, kecuali kumur-kumur kan tidak bisa. Oh ya, Nana, kalau misalnya sebelum meninggal itu agak lama dia tidak bisa sikat gigi ya Nana ya. Itu sebelum meninggal anak-anak. Sebelum ini pas dimandiin ya. Itu ambil ini anak. Ambil kain yang halus kayak jilbab atau sapu tangan, digini ini. Supaya bersih ya, supaya bersih. Jangan disikat gigi, tidak bisa kumur-kumur ya. Nah, jadi ketika wudhu sama dengan wudhu biasa, tetapi niatnya saya mewudhukan. Ya. Kemudian yang dilewatin adalah kumur-kumur, tidak bisa masukkan air ke hidung, tidak bisa. Selainnya itu bisa semuanya. Ceritanya selesai dimandikan, siap dimandiin wajib. Ya, dimandikan wajib. Niatnya sama seperti tadi, niat saya memandikan wajib siapa bin siapa untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Karena meninggal itu adalah hadas besar. Ya, usahakan di waktu wudhu dan mandi ini airnya suci dan mensucikan. Pakai selang lebih aman. Ya, dari atas dulu, dari kepala seret ke bawah, bagian kanan, kemudian bagian kiri, diangkat bagian kanan, bagian bawahnya yang sebelah kanan, ya, jangan sampai kelewat. Karena syaratnya mandi wajib itu semua badan teraliri air, iya kan? Nah, terus diangkat lagi bagian bawahnya, gitu. Jangan seperti nyiram, jangan seperti nyiram bunga ya, pelan-pelan gitu. Bagian bawahnya pastikan kena semuanya. Kalau sudah seperti itu, berarti sudah dimandiin, Bu? Sudah. Nah, berarti ambil kain yang bersih lagi. Buat apa? Buat dihanduki, buat diiniin. Karena kalau dibawa basah-basah nanti, ini kan sudah mau dibawa ke apa tuh namanya? Kafan, kain kafan ya. Nah, diambilkan kain yang kering ya, dibawakan kain yang kering. Nah, terus Bu, begitu nemplok karena masih banyak airnya, basah lagi Bu, ambil lagi kain yang kering lagi ya. Nih, perhatikan. Selama proses memandikan anak-anak, ada beberapa orang lain yang menyiapkan kafannya. Jadi kafannya sudah disiapkan. Kafan itu aslinya butuhnya hanya 1 lembar. Ya, hanya yang penting menutup seluruh badan. Tetapi disunahkan, ya, Nabi itu menyuruh ketika putrinya meninggal, kalau perempuan sunahnya 5 lembar. Ya, tetapi kalau laki-laki sunahnya hanya 3 lembar. Kok banyakkan perempuan, Bu? Ya, kalau perempuan nanti dibikinin kayak rok, ya kan? Dibikinin baju yang menutup semuanya, dibikinin kayak jilbab, ya. Laki-laki kadang-kadang juga dibikinin kayak surban gitu kan ya. Bu, bagaimana kalau kafannya kepengen pakai kain ihram? Biasanya ada orang yang berwasiat, saya kalau meninggal kafan saya dipakai kain ihram ini ya, karena sudah pernah dipakai haji atau umroh misalnya, atau pernah dicuci pakai air zam-zam. Ya boleh-boleh aja. Yang penting suci. Yang penting suci. Nah,
Bagaimana caranya? Kain kafan itu harus dipotongnya lebih dari panjangnya si jenazah. Kenapa? Harus ada bagian yang bisa diikat. Kalau ngepas tidak bisa diikat nanti. Ya. Nah, jadi cara menyusunnya anak disilang. Satu, menyilang begini. Habis satu lembar ditaburin dengan wangi-wangian, ya, dan tumbukan kapur barus. Nah, itu untuk mengawetkan jenazah supaya tidak keluar bau. Ya, kalau punya minyak non alkohol, boleh dikasih minyak itu. Ya, supaya wangi, supaya tidak keluar baunya. Khususnya jenazah yang masih mau menunggu siapanya gitu untuk dikebumikan. Kalau sudah, lembar berikutnya begini, menyilang, so, kayak X, ya kayak X. Kasih lagi tabur-taburan, ya kasih minyak-minyak parfum. Nanti ibu kalau kalian haji atau umroh anak-anak beli minyak wangi di sana, ya beli minyak wangi di sana, ditaruh, disimpan seadanya ada yang meninggal, ya cari yang non alkohol, yang cari yang wanginya favoritnya Nabi. Apa favoritnya Nabi? Kasturi namanya. Ya, Nabi itu favoritnya parfumnya itu aromanya kasturi, beli di sana anaknya. Tuh. Kemudian yang ketiga baru lurus begini. Taburin lagi, taburin lagi. Nah, kalau sudah siap anak-anak, ini dikasih tali 4. Di bagian kepala, di bagian perut, di bagian lutut, dan di bagian kaki. Itu diselipkan di lembar kafan paling bawah. Bu, nggak tahu Bu, nanti lututnya di mana. Nanti tinggal geser-geser aja. Akan lebih susah kalau sudah ada jenazahnya untuk menyelipkan itu anak-anak. Jadi kalau ini harus diangkat itu. Jadi sebelum jenazahnya ditaruh, taruh aja 1, 2, 3, 4. Kira-kira ini kepala di sini, kira-kira perut di sini, lutut di sini. Dikira-kira, kalaupun nanti tidak pas, tinggal digeser, lebih gampang. Nah, ceritanya sudah ya, ini sudah siap kafannya. Datang tuh jenazah dibawa dari tempat mandi, terus ditaruh di atasnya kafan. Ini dalam posisi tertutup masih ya, pakai itu anak-anak, pakai apa tuh namanya, pakai apa tadi, kain basahan, kain panjang, bukan kain basahan, panjang, masih ditutup. Setelah sampai di tempat apa namanya, di kafan yang sudah dibentangkan itu, anak-anak dikasih ini, semua anggota tubuh yang ada lubang-lubangnya dikasih kapas, disumpal. Mata dikasih, telinga, dubur, kubul, ya itu dikasih. Kadang-kadang tangan juga dikasih kapas tuh. Dikasih wangi-wangian ya, dikasih wangi-wangian. Nah, biasanya kalau ibu-ibu itu dibikinin kayak rok ya, dikasih rok, dikasih baju kayak bajunya boneka-bonekaan yang digunting-gunting itu anak. Diselipin di sini dijadiin jilbab ya. Kalau sudah seandainya mau pakai bedak, ibu titip ya. Kalau mau dibedakin pastikan bedaknya itu halal. Ya, jadi jangan dipakein bedak tapi bedaknya tidak mengandung barang yang haram, tidak boleh. Ya, cari yang halal. Emangnya ada Bu? Iya, ada kosmetik itu yang tidak halal. Jangan asal bedak ya. Seandainya mau dibedakin. Begitu juga kalau mau diparfumin. Ya, jangan yang ada alkoholnya, cari yang masih biang. Kalau sudah ditutup yang rapi ya. Kalau misalnya masih ada yang jenazahnya ya keluarganya kepengen ngelihat, ini masih dibuka kepalanya. Untuk ngasih kesempatan misalnya masih ada dalam perjalanan gitu ya, masih mau nunggu, masih kemungkinan dia masih mau lihat. Bu, dicium boleh nggak Bu? Kalau tidak batal wudhu boleh. Tapi kalau batal wudhu jangan. Ini sudah dimandikan masalahnya ya, sudah diwudhukan. Ya, kalau sudah selesai nih, sudah tidak ada lagi yang ditunggu, selesai tutup. Ikat kepalanya sini, ikat sininya, ikat kakinya, di ujung kakinya. Ya, berarti sudah siap untuk disolatkan. Nah, orang anak-anak kalau ngelayat, ya orang kalau ngelayat itu kata Nabi nanti di akhirat akan diberi apa tuh namanya, pakaian kehormatan, pakaian kemuliaan. Orang baru cuman ngelayat nih. Tetapi kalau sudah ikut menyolatkan, kata Nabi, dia dapat pahala seperti 1 kirot. Pahala 1 kirot. Ditanya sama sahabat, 1 kirot itu apa Nabi? 1 kirot itu seperti itu. Yang ditunjuk sama Nabi adalah gunung yang gede, Gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya, ya, panjang gunungnya itu 18 kilo kurang sedikit. 17 kilometer lebih. Dapat 1 kirot seperti itu.
Oh, emang susah Bu? Enggak susah. Tapi kenapa Bu kok orang ogah Bu nyolatin jenazah? Ya karena ada setan. Setan kan nggak mau orang Islam itu dapat pahala banyak hanya dengan mengerjakan sesuatu yang sepele. Ya, sholat jenazah itu sebentar anak. Kenapa? Karena tidak ada rokatnya, hanya 4 takbir. Ya, jadi caranya begini. Kalau jenazahnya ada, ya, kalau jenazahnya ada, imam berdiri. Kalau jenazahnya laki-laki, imam berdiri lurus dengan kepala jenazah. Tapi kalau jenazahnya perempuan, imam itu berdiri lurus dengan pinggangnya jenazah. Ya dikira-kira aja, nggak usah mana ya pinggangnya, nggak bisa gitu. Nah, kalau sudah anak-anak diatur softnya. Softnya itu minimal 3, diusahakan 3. Kenapa? Kata Nabi, orang yang meninggal kemudian disolatkan oleh soft yang banyak, ya, soft banyak itu kalau di kebiasaan orang Arab menyebutnya jamak itu banyak atau jamak itu lebih dari 2. Ingat kan bahasa Arab? Kalau satu namanya mufrad, kalau 2 musanna, lebih dari 2 namanya jamak. Banyaknya itu lebih dari 2, anak 3. Jadi diatur minimal 3 soft. Ya, jadi jangan menyamping tapi 2 atau menyamping cuma 1, mending ke belakang. Ibu rumahnya sempit, ibu masjidnya kecil, nggak butuh tempat yang banyak karena sholat jenazah itu berdiri doang. Nggak ada wudhu, nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya, nggak ada duduknya, nggak ada tahiyatnya, hanya berdiri doang. Bagaimana? Perhatikan niatnya. Usolli fardol kifayati, ya. Usolli fardol kifayah ya. Nah, atau usolli ala hadzal mayyiti kalau laki-laki. Kalau perempuan usolli ala hadhil mayyitati. Ya. Nah, itu bedanya. Ya, Bu saya tidak bisa. Nanti pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Yang pentingnya dalam hati kan. Alamat itu arba'a takbiratin, 4 takbir, bukan arba'a rakaatin. Ingat, ya, fardul kifayati lillahi ta'ala. Ya, tuh. Itu niatnya. Kemudian Allahu Akbar. Ini takbir pertama. Setelah takbir pertama yang dibaca Fatihah doang. Tidak ada iftitah, enggak ada surat. Fatihah doang. Kemudian Allahu Akbar, takbir kedua. Yang dibaca adalah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, paling pendeknya. Ya, kalau mau dipanjangin boleh. Ya, Allahu Akbar, takbir ketiga. Yang dibaca apa? Doa untuk jenazah. Kalau laki-laki, Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, hu-nya diganti ha. Allahumma ufir laha warhamhu wa'afiha wa'fu anha. Mau dipanjangin? Boleh. Itu pendeknya. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar yang keempat, baca doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ufir lana wa lahu. Ya, kalau perempuan tinggal diganti ha. Nah, habis itu salam, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada perbedaan anak-anak antara orang Indonesia yang rata-rata bermadhab imam Syafi'i ya dengan orang Arab ya, cara membaca doanya. Jadi takbir pertama sama. Jadi kalau kalian naik haji atau umroh itu habis sholat wajib itu rata-rata ada sholat jenazah anak-anak. Jadi orang yang meninggal di sekitar Masjid Nabawi dan di sekitar Masjidil Haram itu anak-anak mantap. Didoakan oleh jamaah yang beribu-ribu dan bersof-sof. Ya. Nah, itu anak-anak takbir pertama yang dibaca Fatihah sama. Kemudian takbir kedua yang dibaca sholawat sama. Takbir ketiga itu yang dibaca doa untuk jenazah dan doa untuk keluarga jenazah. Panjang itu biasanya. Ya, karena dikumpulkan jadi satu doa itu di takbir ketiga. Nanti takbir keempat tinggal salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah itu, ya itu. Bu, yang mana yang paling bagus? Sama aja ya. Yang tidak bagus yang tidak sholat. Nah, berarti sudah selesai Bu menyolatkan jenazahnya? Sudah. Ibu, bagaimana kalau jenazahnya tidak ada Bu? Belum ketemu, misalnya naik kapal, kemudian hanyut, ya kebetulan jenazahnya nggak ketemu, tapi sudah pasti juga meninggal karena tidak ditemukan gitu kan ya. Ya udah sholat goib. Sholat goib itu namanya sholat untuk jenazah yang tidak ada. Goibun, tidak ada artinya ya.
Nah, bagaimana Bu kalau misalnya jenazahnya itu udah utuh, ya? Oh, misalnya kayak korban apa gitu kan ya, tidak tahu gitu ya, sholat goib aja. Ini jenazahnya siapa gitu kan ya, sholat goib aja. Ya. Tapi proses itunya Bu, proses memandikan, kemudian mengkafaninya, kalau ada badannya hanya kurang-kurang dikit, tetap anak-anak. Misalnya ininya nggak ketemu, misalnya tangannya nggak ketemu, itu tetap dimandikan, ya, tetap dikafani, ya. Misalnya, Bu kalau mutilasi Bu, oh kalau mutilasi itu urusan perawat itu ya anak-anaknya, biasanya itu diplastikin. Sebelum ditaruh di ini, itu diplastikin. Bahkan ada yang ditaruh di kantong jenazah karena kan mengalirkan darah. Jadi kalau ada luka yang mengalirkan darah, itu biasanya dibebat dulu pakai apa tuh namanya, perban, pakai kapas yang tebal. Kalau misalnya tetap tidak inian, itu dikasih plastik anak-anak supaya nanti kafannya itu tidak ada darahnya. Tidak apa-apa Bu ya, tidak apa-apa. Karena memang kenyataannya seperti itu adanya. Ya, yang tidak dimandikan, tidak dikafani dan tidak disolatkan langsung dikuburkan itu hanya orang yang mati syahid fisabilillah. Orang yang meninggal ketika perang membela agama Allah. Seandainya ada darahnya, seandainya bajunya robek, apa itu tetap tidak usah diganti kata Nabi. Nanti itu akan menjadi saksi di akhirat. Langsung dikuburkan. Itu kalau mati syahid. Ya, syahid fisabilillah. Kalau syahid bukan fisabilillah tetap berlaku. Emang yang mana Bu? Tuh misalnya seperti orang mati melahirkan, kan kata Nabi kalau orang melahirkan meninggal itu syahid, tapi syahid dunia itu tetap itu berlaku, apa namanya, perawatan jenazahnya tetap berlaku. Nah, ceritanya sudah selesai nih disolatkan, berarti sudah mau dikuburkan. Nah, anak-anak, penguburan jenazah itu termasuk di antara 3 hal yang harus diburu-buruin. Jadi kata Nabi, terburu-buru itu tidak bagus, termasuk pekerjaannya setan. Ya, kebiasaannya setan itu terburu-buru, tidak boleh. Nah, kecuali 3. Apa? Nih yang pertama yang kalian suka nih. Harus diburu-buruin kalau nikah. Ya, jadi kalau nikah itu jangan ditunda-tunda. Kalau udah bisa, udah nikah aja. Harus buru-buru kata Nabi. Yang kedua, buru-buru bayar hutang. Kalau sudah ada duit, langsung bayar hutangnya. Tuh, ya buru-buru yang boleh itu 1, nikah, 2, bayar hutang. Dan yang ketiga adalah buru-buru menguburkan jenazah. Ya, buru-buru menguburkan jenazah. Itu 3 buru-buru yang boleh. Maksimal kalau mau menunggu itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi maksimal 3 hari. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Ya, harus bahkan anak-anak kalau di Arab itu meninggal malam ya malam dikuburkan juga, ya, karena mengikuti sunnah Nabi. Nah, sekarang perhatikan, berarti anak-anak ketika tadi memandikan, mengkafani itu kuburan udah disiapkan ya, sudah ada yang mengurus mau dikuburkan di mana, terus sudah ada yang menggalinya, sudah ada yang mengurus, ya, jangan sampai selesai disolkan baru nunggu kuburannya belum selesai gitu misalnya ya. Jadi harus bagi tugas, ya, bagi tugas. Kalau sudah kuburannya mau dibawa ke kubur itu anak-anak, tidak ada ritual tertentu, tidak ada ritual tertentu, tidak harus apa-apa. Ibu kalau itu Bu, apa namanya, kalau ada orang meninggal biasanya bakar-bakar dupa. Bakar-bakar dupa itu zaman dulu belum ada bayi fresh, ya, belum ada apa tuh namanya tuh Stella, ya kan. Nah kalau zaman sekarang misalnya nih karena menunggu agak lama terus jenazahnya mengeluarkan darah agak habis gitu, tinggal semprot seret by fresh udah seger lagi nanti semprot. Zaman dulu kan nggak ada seperti itu anak, jadi wangi-wangiannya itu berasal dari dupa. Boleh Bu kalau sekarang seperti itu, boleh, tapi niatnya dijaga, jangan sampai berniat roh-roh apa-apa itu tidak boleh, nanti jadi animisme, kamu jadi syirik, tidak boleh ya. Uh, Ketika ada iring-iringan jenazah untuk menuju ke kubur itu anak, itu sunnahnya dari Nabi adalah menghormatinya. Menghormatinya itu bagaimana? Misalnya berhenti, ya. Kalau ada jenazah tuh biarkan lewat dulu. Kalau misalnya ada ini kan biasanya ya ada ambulan jenazah itu rata-rata itu mobil pada berhenti itu karena mengikuti sunnah Nabi.
ya. Biar lancar tuh ya ambulan jenazahnya tuh. Sambil menggotong itu anak-anak berdoa, membaca kalimat-kalimat thayyibah kata Brumzil ya. Nah, kemudian sampailah ceritanya di kuburan. Nah, dalamnya kuburan itu tidak ada harus sekian meter. Ya, yang penting setelah dikubur itu tidak mengeluarkan aroma keluar yang menyebabkan hewan buas tertarik datang ke situ dan menggaruknya, membongkar kuburan itu. Jadi harus agak dalam, iya harus agak dalam. Ya. Dan di dasarnya itu dibikin bertingkat seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti ketika bagian mukanya ini dibuka, ini posisinya hidung bisa mencium tanah. Ya. Nah, sekarang itu sudah dibikin kayak bola-bola tuh anak untuk menyangga badannya supaya tidak begini lagi, ya. Supaya hidungnya tetap mencium tanah. Kalau dipegangin terus kan tidak mungkin, ya kan? Nah, tuh. Habis sudah ditaruh seperti itu anak-anak dikasih penutup. Boleh dari papan, boleh dari kayu, boleh dari triplek yang tebel tapi ya, boleh dari batu yang lebar-lebar tuh anak yang kalau di daerahnya Burumzil itu ada itu batu itu memang sengaja buat ituan ya supaya apa supaya ketika ditimbun tanah tidak langsung menyentuh jenazahnya ya terhalang itu ditutup sudah selesai penguburan selesai Bu selesai sudah nanti tinggal dia berhadapan dengan malaikat mungkar nakir nah, bagaimana Bu? Nanti ketika orang itu yang menguburkan melangkah 7 langkah dari pekuburan itu ya, malaikat mungkar nakir datang. Bu, bagaimana kalau dijagain terus aja biar mungkar nakirnya nggak datang? Enggak, ya. Asal yang nguburin udah selesai, ada yang pergi 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah itu malaikat mungkar sudah ada. Walaupun ditungguin tetap ada malaikat mungkar nakirnya. Ya, jadi jangan salah mempersepsikan. Nah, anak-anak, Ibu kasih tahu ke kamu, kamu ini jamnya sudah lewat jam 11 lewat 32. Kamu mau lanjut atau sampai di sini nanti terusnya Ibu kasih video. Karena Ibu punya video ketika ngajar kelas 9 apa ya? 9C kalau nggak salah, itu sampai selesai. Ya. Bagaimana? Mau lanjutin? Karena masih panjang. Panjang sampai ke ininya. Ibu singkat aja ya. Nih, dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi. Ya. Lanjutin aja, Bu. Oke, oke, oke. Nih ya. Begitu selesai berarti penguburan selesai ya masalah mau talkin mau apa itu tidak perlu dipermasalahkan anak misalnya enggak sudahlah terserah ya yang penting itu doanya kepada jenazah tidak perlu dipermasalahkan nanti kalau udah gede kamu akan ketemu dengan ada yang menguburkan jenazah begini ya udah pokoknya intinya seperti itu menguburkan jenazah ininya dibuka udah selesai ya mau ditalkinin boleh enggak juga tidak apa-apa yang penting didoakan tuh jenazah nah sekarang selesai nih berarti proses pengurusan secara fisik selesai orang yang mengantarkan jenazah sampai ke kubur kata Nabi dapat 2 kirot berarti 2 gunung yang panjangnya 2 kali 17 berapa 34 kilometer lebih 35 kilometer lah pokoknya ya pahalanya sebanyak itu. Jadi kalau ada orang meninggal anak-anak jangan malas ikut nganterin ke kubur walaupun ini fardu kifayah. Pahalanya gede. Timbang jalan ke kuburan, ya. Nah, sekarang Ibu mau menerangkan takziahnya. Nah, orang takziah, orang yang ngelayat. Takziah itu anak-anak artinya adalah menghibur. Tapi bukan menghibur jerang gitu, bukan ya. Bukan seperti yang non muslim itu kalau ada yang meninggal dinyanyiin. Bukan itu hiburannya. Hiburannya adalah yang pertama mendoakan jenazah. Mudah-mudahan ini udah tenang aja, mudah-mudahan ini gitu kan ya. Nah, itu ini orang baik kok mudah-mudahan ini itu untuk jenazahnya mendoakan ya. Kemudian yang kedua memberikan kata-kata yang membuat keluarga itu tabah gitu anak yang sabar daripada ini nanti ini pokoknya yang gimana caranya itu terhibur dan tidak sedih lagi. Nah kata Nabi masa berkabung itu tidak boleh lebih dari 3 hari
Jadi orang kalau mau takziah itu dalam waktu 3 hari. Karena kalau waktu keempat, setelah lewat 4 hari, 5 hari, takutnya timbul kesedihan lagi anak-anak pada keluarga. Ya, kecuali ini pinter membawa diri supaya tidak sedih bagaimana keluarganya gitu kan. Atau misalnya rumahnya jauh, masih dalam perjalanan, akhirnya sampai tak ke situ setelah misalnya 5 hari, tidak masalah. Tapi ingat, jangan menimbulkan kesedihan. Kemudian anak-anak tidak ada harus pakai baju hitam atau warna putih, tidak ada. Yang penting tidak norak. Ya, karena apa? Menyesuaikan dengan keadaan. Ini lagi sedih nih, gitu ya. Jadi jangan macak-macak kayak artis kayak kamu undangan atau pakai baju-baju pesta, jangan. Gitu ya. Nanti tersinggung malah yang ini. Aduh, ini kok ngelayat kayak mau ini ya. Dikira saya seneng apa gitu. Ya, jangan yang seperti itu. Jadi makanya eh, apa namanya baju-baju yang sederhana tuh anak ya. Tuh ya, jadi masalah baju warna itu tidak ada masalah. Eh Apalagi yang disunahkan sama Nabi? Yang disunahkan adalah membawa makanan. Kata Nabi, itu si fulan ada keluarganya meninggal, bawa makanan untuk mereka. Nah, jadi sunnahnya adalah membawakan makanan kepada mereka. Cuman kalau sekarang kalau bawa makanan semuanya takutnya nggak kemakan kan. Nah, makanya ada yang bawa amplop taruh di baskom ya. Nah, tuh boleh Bu, boleh. Tapi kalau yang disunnah secara lafdi, secara apa namanya, secara jelas sama Nabi membawa makanannya, membawa makanan buat keluarga ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika misalnya ada tahlilan. Ya, tahlilan. Anak-anak, proses tahlilan itu yang dikerjakan aktivitasnya sendiri itu tidak ada masalah. Boleh Bu, boleh kan isinya itu mengucapkan lafaz-lafaz yang benar anak-anak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh mendoakan jenazah, ada baca Quran, baca Yasin. Itu kan boleh. Nah, Bu, tapi kenapa ada pro kontra, ada yang ngebolehin, ada nggak bolehin? Gara-garanya adalah orang yang semestinya dibawain makanan ke situ supaya bisa terhibur, supaya dia tetap bisa makan, supaya tetap selera makan. Justru dia sekarang yang memberikan makanan kepada orang yang tahlilan, ya Pak tidak? Nah, tapi seandainya anak-anak, seandainya ini keluarga yang kaya, memberikan makanannya juga tidak masalah sebenarnya. Yang menjadi masalah adalah ketika terpaksa untuk memberikan konsumsi, dia ngutang. Nah, sementara hutang, perkara yang mubah tapi dibenci sama Nabi. Nabi selalu mohon dijauhkan dari hutang. Nah, itu yang jadi masalah. Terus timbul efek-efek selanjutnya. Masalah konsumsinya diomongin, sudah enak dibilangin, oh itu gak becus ini. Nah, itunya yang gak boleh. Tapi kalau orang kaya kemudian melaksanakan sesuai dengan kemampuannya, tidak sampai keluar kata itu bagus tahlilan. Kenapa? Nih perhatikan kata Nabi, orang kalau sudah meninggal itu terputus semua amalnya. Orang yang sudah meninggal itu tidak bisa ngapa-ngapain lagi, ngumpulin pahala udah nggak dapat. Yang bisa tetap mentransfer pahala ke dia itu hanya 3. Satu, anak yang soleh, yang mendoakan. Nah, bagian dari wujud dari mendoakan itu adalah kadang-kadang nih, misalnya Bu Rumzil punya orang tua udah meninggal. Kalau ibu berdoa sendiri itu kan terbatas ya. Ya kalau ibu tidak banyak dosa itu langsung terkabulkan. Tetapi kalau ibu punya duit, ibu kepingin ngundang orang untuk mendoakan orang tuanya Bu Rumzil. Nah, itu yang terjadi di tahlilan. Jadi dulu orang Indonesia itu kan nenek moyangnya itu awal-awalnya itu ada yang beragama Hindu, ya ada yang beragama Buddha, ada yang animisme, dinamisme, yang gitu-gitu kan ya. Begitu datang Islam, ini kebiasaan-kebiasaannya itu dirubah, diganti dengan aktivitas yang Islami. Ya. Aslinya anak-anak tidak ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 tahun, 1000 harinya. Itu tidak ada hitungan-hitungan seperti itu. Yang ada adalah mendoakan. Ya, mau tiap Jumat mendoakannya boleh, mau tiap hari ngundang orang, ngasih makan ke orang, diniatkan untuk pahalanya untuk almarhum orang tua, itu boleh banget. Dulu ada sahabat Nabi bertanya, Nabi, saya kepingin berbakti kepada orang tua saya, tetapi orang tua saya sudah meninggal, Nabi. Kata Nabi, kamu bersedekah untuk orang tua kamu, melakukan kebaikan
sodako itu artinya melakukan kebaikan, ya. Melakukan kebaikan diniatkan untuk orang tuanya. Nah, itu cara berbaktinya. Nah, jadi jalan tengahnya ini anak-anak ya. Kalau ada keluarga kita yang meninggal, kita laksanakan, misalnya kita mau ngundang orang untuk mendoakan almarhum, kita laksanakan sesuai dengan kemampuan supaya tidak ada hal-hal yang negatif yang terjadi. Itu ya. Jadi baca tahlilnya tidak ada masalah. Ya, yang jadi masalah karena itu tadi yang Ibu bilang. Jadi kalau kalian sudah dewasa nanti ada pro kontra, harus tahlil. Jangan, tidak boleh tahlil, itu bid'ah. Suka begitu kan ya. Kamu ngerti, oh kata Bu Rumzil itu pangkal masalahnya itu. Gitu. Saya mah ada duit, udah saya kasih aja sodako aja ngundang ini untuk mendoakan, tidak masalah. Oke? Nah, kalau hari-harinya, hitungannya memang tidak ada. Memang tidak ada. Itu karena dulu apa namanya para siapa sih namanya Wali Songo ya. Wali Songo itu ingin mengubah kebiasaan yang Hinduisme, Buddhaisme ya sama isme-isme yang lain ke kegiatan yang Islami ya. Dialihkan namanya. Nah, sekarang perhatikan. Takziah, nih perhatikan ya, takziah tadi kata Bu Rumzil maksimal 3 hari karena orang berkabung itu maksimal juga 3 hari. Artinya apa Nana? Artinya tidak boleh terus-menerus berada dalam kesedihan. Dulu ditegur sama Nabi, itu kenapa tuh kok masih inian? Suruh pakai bedak katanya. Ya. Jadi disuruh apa namanya supaya semangat lagi hidup gitu kan ya. Nah, yang tidak boleh terjadi adalah ungkapan-ungkapan yang terlihat biasa, tetapi sebenarnya itu anak-anak menunjukkan bahwa dia tidak beriman kepada Allah. Misalnya nih, perhatikan nih, keluarga, aduh gimana, kamu kok meninggal, aku terus mau bagaimana, mau makan gimana gitu. Ya, siapa yang mau iniin? Jangan seperti itu. Kenapa? Karena bukan dia yang kasih makan. Ya, walaupun dia yang bekerja, tetapi yang ngasih rezeki kan Allah. Jangan sampai keluar kata-kata yang seperti itu. Ya, jangan sampai. Kalau mau nangis nangis aja. Kalau mau nangis nangis aja. Berdoanya kepada Allah. Jadi jangan sampai menggantungkan seolah-olah hidup karena dia gitu ya. Tidak boleh, tidak boleh. Sekarang Ibu mau menerangkan ziarah kubur. Dulu ziarah kubur itu dilarang sama Nabi. Karena awal-awal Islam berkembang di Madinah itu akidah belum kokoh. Sementara kebiasaan orang Arab itu adalah mengkultuskan nenek moyangnya. Jadi suka memuja nenek moyangnya ya, bangga dengan nenek moyangnya. Ah, itu takut kepleset, ya, takut syirik. Jadi dilarang. Nah, begitu Nabi sudah dikasih izin untuk menziarahi ibunya, ya, Ibunda Siti Aminah, maka umat Islam juga diizinkan untuk berziarah kubur. Ya, jadi awalnya dilarang anak. Ya, tapi begitu sudah settle ya, keimanan sudah kokoh, dibolehkan lagi. Nah, sekarang perhatikan apa yang dilaksanakan ketika ziarah kubur. Nih, perhatikan, ketika sudah masuk ke area pemakaman, baca wuluk salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar atau Assalamualaikum ya ahlal kubur. Boleh pilih di antara duanya. Bu, kok nggak dijawab? Ya kamu nggak dengar lah ya. Kamu nggak dengar. Kemudian apa lagi Bu yang dilaksanakan? Kalau sunnahnya Nabi, kita itu membawa bagian dari tumbuhan yang paling lama keringnya. Nah, karena kalau zaman Nabi dulu di daerah Nabi ada pelepah kurma, ada kurma ya. Nabi itu motek pelepah kurma, kemudian naruh di atas kuburan seseorang. Kata Nabi, ini orang yang ada dalam kubur ini lagi disiksa. Maka Nabi berdoa, mudah-mudahan sebelum pelepah kurma ini kering, siksanya dihentikan dulu, ditangguhkan dulu kata Nabi. Nah, kita karena ada kurma, kadang-kadang pakai Kamboja, pakai daun pandan ya, yang lama keringnya. Tapi bukan daunnya yang berpengaruh. Ingat, bukan daunnya yang bisa menangguhkan siksa kubur. Bukan daunnya. Yang berpengaruh adalah doanya. Yang berpengaruh adalah doanya. Itu yang harus digarisbawahi. Apalagi Bu yang digunakan, yang dilaksanakan kalau mau berdoa boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arabnya. Kalau mau ngaji apa namanya ngaji tahlil atau segala macam, pahalanya dihaturkan ke yang meninggal.
Ya, memangnya kenapa? Kata Nabi, orang yang sudah meninggal itu seperti hanyut di samudra. Samudra itu lautan yang gede. Samudra hanyut. Dia butuh pelampung, kata Nabi. Dia butuh pelampung. Pelampungnya apa? Pelampungnya adalah pahala-pahala yang masih bisa ditransfer. Anak yang soleh yang mendoakan. Yang lagi ziarah nih, termasuk anak soleh nih mendoakan ya. Nah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita mengajarkan sesuatu, kemudian yang diajarin itu melaksanakan, itu selama melaksanakan itu anak-anak pahalanya ngalir ke yang ngajarin. Makanya jadi guru fikih. Nah, kemudian sodakoh jariah. Sodakoh sesuatu yang awet, yang kegunaannya awet. Selama barangnya itu digunakan untuk kebaikan, transfer pahala masih mengalir. Nah, itu pelampungnya. Makanya bahagia orang yang mempunyai anak yang banyak-banyak berdoa. Atau kalau tidak bisa berdiri, minta tolong orang lain untuk mendoakan orang tuanya. Bersodako atas nama orang tuanya. Ya, umroh atas nama orang tuanya, haji atas nama orang tuanya. Sampai Nabi menceritakan nanti di akhirat ada orang yang dibangkitkan ketika dilihatkan catatan amalnya, dia ternganga-nganga. Banyak banget Allah, banyak banget. Perasaan saya nggak ini. Dia terheran-heran, kok banyak banget Allah. Ya, kata Allah, itu gara-gara anak kamu sering mendoakan kamu, minta ampun atas dosa-dosa kamu, kata Allah. No, efeknya ya. Nah, itu ya. Nah, jadi makanya kita itu diajarkan sama Nabi mendoakan untuk semua kaum muslimin supaya dapat semuanya kaum muslimin. Jangan pelit kalau berdoa ya. Jangan pelit kalau berdoa. Bu, ini khusus buat orang tua saya. Jangan, orang muslim semuanya juga kebagian. Kata Nabi, orang mendoakan orang lain itu seperti berada di dalam sebuah tempat kemudian disinari lampu. Mau satu orang yang ada di situ, sinarnya seperti itu kan, dapat segitu. Mau dua orang, dua-duanya dapat yang sinar seperti itu. Tidak akan berkurang, anak. Semakin banyak yang didoakan, tidak akan mengurangi cahaya yang didapat. Tuh ya, mendoakan orang lain. Nah, itu. Jadi yang pertama, nguluk salam. Yang kedua, membawa sesuatu yang bagian dari tumbuhan yang paling lama keringnya. Ya, kalau sekarang makam boja kayaknya ya yang suka ada di ini sama daun pandan. Kemudian mendoakan yang ada di dalam kubur. Yang keempat anak-anak untuk dirinya sendiri. Ya, harus ada perasaan, aduh kalau udah meninggal begini ya. Mana yang dulu katanya sehidup semati nih, begitu mati dia sama yang lain. Ya kan? Berarti saya harus begini, berarti saya harus mempersiapkan ini. Berarti kalau begini tidak boleh begitu, enggak boleh. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengingat kematian, ya, untuk mempersiapkan seandainya meninggal ini saya bagaimana. Itu anak-anak orang ziarah kubur, bukan minta justru, bukan minta Mbah, saya mau ujian, Mbah. Bukan, nggak ada yang seperti itu. Ya, itu ziarah kubur yang benar. Nah, sekarang Ibu mau membahas hartanya. Jadi urusan jenazah sudah selesai, sekarang urusan harta. Harta yang ditinggalkan oleh jenazah anak, yang pertama itu dikeluarkan untuk biayanya dia ketika sakit sampai selesai dikuburkan. Jadi kalau ada rumah sakit belum bayar, obat di apotek belum bayar. Kemudian ambulan bayar dulu, biaya kuburan bayar, biaya ustadz bayar dulu semuanya, biaya yang diperlukan. Nah, masih ada sisanya Bu, kalau masih ada sisanya bayar hutang. Bu, habis Bu, buat itu tidak ada sisanya, tapi hutangnya masih ada, dibayarin sama ahli warisnya. Makanya Ibu bilang, kalau punya hutang tulis, taruh di tempat tulisannya taruh di tempat yang paling gampang diketahui oleh ahli waris. Kalau menurut Brumzil mah lemari yang paling gampang, karena kalau orang meninggal itu pasti yang dibuka adalah lemarinya. Ada apa ya gitu. Jadi tulis, kalau ada tulisannya seandainya punya hutang itu enak ahli warisnya. Oh, punya hutang sama ini, tinggal ada nomor teleponnya, telepon. Bu, Ibu ada posisi di mana ya? Saya mau bayar hutang ayah saya. Oh, kenapa? Ayah saya meninggal. Oh, ya, saya di sini. Langsung bayar. Ada lagi ternyata hutang, alamatnya jelas, samperin. Ibu saya mau bayar hutang saya. Gampang anak. Kenapa? Karena orang yang meninggal ada hutang yang belum, ada tanggungan hutang yang belum terlunasi, itu menghalangi dia untuk diterima oleh Allah. Ya, terkatung-katung masih, ya, tidak diterima oleh Allah. Nah, bayar dulu hutangnya.
Nah, selesai urusan hutang, baru urusan wasiat. Jadi yang pertama adalah biayanya sampai meninggal, sampai dikuburkan. Kemudian yang kedua hutang, yang ketiga wasiat. Wasiat itu apa sih, Bu? Wasiat itu keinginan-keinginan dia, pesan-pesan dia ketika masih hidup. Misalnya, saya kalau nanti ini, kalau saya meninggal, mau saya kasihkan ke A, yang ini mau kasihkan ke B. Nah, itu namanya wasiat. Kalau bahasa fikihnya, hibah wasiat. Ngasihinnya ketika masih hidup. Bahwa ini mau dikasihkan ke B, ini ke A, ke ini yang ke C. Kan diutarakan ketika masih hidup. Tetapi mau diserah terimakannya setelah meninggal. Ya, hibah wasiat. Nah, ingat, syaratnya hibah tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Mengapa? Memang harus ada sisanya buat warisan. Wasiatnya Bu dilaksanakan dulu. Bahwa dia dulu bilang bahwa motornya ini mau dikasihkan ke ini, kasihkan. Nah, kalau orang kaya biasanya bikin wasiatnya ke notaris. Kalau orang kaya meninggal tuh datang notarisnya, nih wasiatnya Bapak, ya, nih dibagi dulu wasiatnya. Kalau masih ada sisanya, nah ini yang dinamakan dengan warisan. Warisan itu anak-anak, harta yang ditinggalkan oleh jenazah setelah dikeluarkan untuk 3 hal yang tadi. Itu namanya warisan. Nah, ilmu tentang warisan itu disebut dengan ilmu faraid. Ilmu faraid. Ilmu faraid ini anak-anak merupakan ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah. Bukan dicabut maksudnya tidak ada, ilmunya ada tetapi tidak dilaksanakan oleh umat Islam. Itu maksudnya dicabut. Ilmunya ada, tapi orang Islam tidak melaksanakan. Itu namanya dicabut. Ya. Kata Nabi, ilmu faraid itu setengah dari seluruh ilmu yang ada di bumi. Jadi seluruh ilmu dikumpulkan, setengahnya adalah faraid. Kok bisa, Bu? Ya, karena kalau tidak dilaksanakan anak-anak, bisa menyebabkan orang tua bertengkar dengan anaknya. Saudara kandung, kakak bertengkar dengan adiknya. Paman bertengkar dengan ponakannya. Itu gara-gara pembagian waris yang tidak benar. Makanya disebut setengah dari ilmu yang ada di bumi. Nah, sekarang perhatikan. Siapa saja Bu yang berhak mendapatkan warisan? Perhatikan. Syaratnya dia harus seagama, sama-sama Islam. Jadi misalnya ada orang meninggal, orang Islam. Kemudian anaknya ketika sudah gede, ternyata nikahnya sama non-muslim, terus masuk ke agama lain, murtad. Kalau ayahnya ini meninggal, anaknya nggak dapat. Walaupun anak kandung, nggak dapat. Karena dia sudah murtad, beda agama. Sama juga misalnya yang meninggal ini anaknya beragama Islam, mu'allaf, meninggal. Ayahnya tetap non-muslim. Ketika anaknya meninggal ini meninggalkan warisan, ayahnya atau ibunya yang non-muslim itu tidak dapat warisan. Walaupun dia termasuk ahli waris, tapi tidak berhak karena beda agama. Ya. Kemudian apalagi syaratnya? Syaratnya adalah harus merdeka. Kalau sekarang mah merdeka semua. Kalau dulu ada budak kan, ya. Kalau budak nggak dapat. Kalau sekarang nggak ada budak, berarti masuk kriteria semua karena merdeka semua. Kemudian syaratnya lagi dia masih hidup. Jadi kalau dia sudah meninggal, walaupun termasuk ahli waris, nggak dapat. Misalnya nih ya, ada seorang tua masih hidup, ya, anaknya meninggal, ya, anaknya meninggal. Oh salah. Ada orang tua meninggal, punya anak 3, ya, anak pertama, kedua, ketiga. Ternyata anak kedua ini meninggal lebih dulu daripada orang tuanya. Ya, misalnya tahun 2000 anak kedua udah meninggal. Tahun 2001 baru orang tuanya meninggal, ibunya misalnya meninggal. Maka warisannya itu hanya dibagi kepada 2 anak ini. 2 anak ini yang dapat. Bu, gimana Bu? Ini kan punya anak. Kasih juga lah Bu, kasih ke cucunya. Kasih ke anaknya, anak kedua. Enggak, karena ini sudah meninggal duluan, enggak dapat. Oke, jadi syaratnya masih hidup. Bu, ada di dalam kandungan masih belum lahir. Enggak dapat juga. Bu, jatahnya anaknya. Enggak. Syaratnya harus sudah masih hidup. Sudah dilahirkan dan belum meninggal. Itu syaratnya yang dapat. Ya. Nah, yang terakhir anak-anak syaratnya adalah tadi sudah berapa? Bukan pembunuhnya. Ya, yang terakhir adalah syaratnya bukan pembunuhnya. Nah,
insya Allah tidak ada ya orang yang membunuh keluarganya sendiri. Tapi seandainya ada nih, misalnya ada orang tua marah banget karena anaknya buandel misalnya ya, nggak sengaja dia bawa pentungan dan twing gitu kan ya, dia pentung terus ternyata menjadi penyebab dia meninggal, anaknya meninggal nih. Anaknya ini kalau meninggalkan warisan orang tua gak dapat karena dia pembunuhnya. Ya harus sama agamanya Islam. Yang kedua ya jadi tidak murtad maksudnya ya, agamanya sama-sama Islam. Yang kedua merdeka. Yang ketiga hidup ketika almarhum itu meninggal. Dan yang keempat adalah bukan pembunuhnya. Tuh, itu syaratnya. Terus siapa saja Bu orangnya? Nih perhatikan, ada dua macam. Ada orang yang pasti dapat. Ini namanya golongannya dzawil furud. Orang-orang yang pasti dapat, yang tidak terhalang oleh siapapun. Pasti dapatnya. Siapa dia? Ayah dan ibu. Pasti dapat. Tidak ada yang menghalangi. Anak kandung ya, tidak ada yang menghalangi. Suami atau istri, tidak ada yang menghalangi. Nah, kalau di antara ini tidak ada, baru yang samping baru dapat saudara ya, misalnya tidak punya anak sama sekali, tidak ada ahli waris, baru saudara, itu namanya dzawil arham. Ya, kalau yang pasti dapat namanya dzawil furud. Kalau ya, tidak ada dzawil furud, cucu baru bisa dapat tuh, kakek baru bisa dapat, saudara baru bisa dapat, itu namanya dzawil arham. Tante, om baru bisa dapat, itu namanya dzawil arham. Yang kalau masih ada dzawil furud, ini terharap untuk dapat. Nah, di MTS kalian itu hanya diajarkan yang dzawil furud, yang pasti dapat, yang tidak terhalang oleh siapapun. Nih, perhatikan. Ini pembagiannya anak-anak mestinya adalah setelah selesai melaksanakan 3 macam tadi. Hutang dibayar, biaya pengurusan jenazah selesai, dan wasiat selesai. Aturan apa tuh namanya, warisan langsung dibagi. Tidak boleh ditunda, Bu, tidak boleh. Contoh misalnya ada seorang suami meninggal, ya. Dia meninggalkan rumah, mobil, motor, uang, segala macam misalnya, rumah, toko misalnya. Nah, itu anak-anak walaupun anaknya masih kecil-kecil, walaupun rumahnya masih dipakai istrinya, mobilnya masih dipakai buat ngantar anaknya, masih dipakai bersama, tetapi harus sudah dibagi bahwa ini bagiannya anak pertama, bahwa ini bagiannya istrinya, itu sudah harus dibagi, walaupun masih digunakan bersama, tapi haknya sudah jelas, hak miliknya udah jelas. Memangnya kenapa, Bu? Takutnya ini istri nanti nikah lagi sama suami baru. Kalau datang suami baru tinggal di situ, repot nanti. Sebenarnya ini adalah hak anak, dipakai sama suaminya. Ya, kalau timbang pakai nggak apa-apa, tapi kalau dimiliki, kalau dijual, apalagi kalau datang anak baru, punya anak lagi dengan suami baru maksudnya. Nanti tambah repot. Mana yang hasil bersama suami barunya, maksudnya harta yang didapatkan setelah punya suami baru, mana yang peninggalan suami pertama. Berarti harus dibagi walaupun tidak diserahkan, masih dipakai bersama. Bahwa ini mobil jatahnya ini, ini. Nah sekarang Ibu mau kasih tahu ke kamu bagian-bagiannya ya. Ini ada di An-Nisa ayat 11 sampai 12. Kamu nanti kalau kelewat yang Ibu terangkan, lihat ya di ayat 11 dan ayat 12 An-Nisa. Orang tua kalau punya anaknya meninggal, entah itu ibu atau bapak, itu dapat sepertiga dari hartanya ya. Ibu dapat sepertiga, ayah dapat sepertiga. Kalau anak ini masih jomblo, artinya belum punya anak. Atau sudah nikah tapi belum punya anak. Ya, Ibu ulangi, ayah atau ibu mendapatkan sepertiga kalau anaknya yang meninggal belum punya anak. Entah masih jomblo atau nikah tapi belum punya anak. Ayah dan ibu mendapatkan masing-masing 1/6 kalau anaknya yang meninggal ternyata sudah punya anak. Jadi kalau sudah ada cucu dari anak yang meninggal itu, ayahnya dapat 1/6, ibunya juga dapat 1/6. Tuh yang pertama. Sekarang bagiannya suami. Nah, suami kalau istrinya meninggal, dari harta warisan yang ditinggalkan istrinya, suami dapat setengah kalau dengan istrinya yang meninggal itu tidak punya anak. Ya.
Tetapi kalau dengan istrinya yang meninggal itu punya anak, maka suami hanya dapat seperempat. Kebalikannya, kalau istri nih, harap bersabar ya para cewek-cewek ini. Istri, kalau suaminya meninggal, dan dengan suami yang meninggal itu dia tidak punya anak, maka dari harta warisan suaminya itu dia mendapatkan seperempat, separuhnya. Nah, kalau dengan suami yang meninggal itu dia punya anak, maka hartanya, warisannya dia mendapatkan seperdelapan. Nah, tuh. Bu, kenapa lebih sedikit, Bu? Itu tidak emansipasi? Enggak. Karena kalau istri itu tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Seandainya dia nikah lagi, kan ada lagi, dapat duit lagi dari suami yang baru. Ya kan? Sementara kalau suami meninggal istrinya, dia harus menanggung nafkah istri barunya nanti. Nah, itu ya. Sekarang anak. Anak, kalau anak laki-laki, perhatikan anak laki-laki, itu namanya asobah. Asobah itu apa? Ada dua. Asobah itu boleh ngambil seluruhnya. Seluruh harta warisan buat anak laki-laki boleh, boleh. Jadi kalau punya anak laki-laki dua, langsung bagi dua, boleh, boleh. Ya. Atau misalnya dibagi dulu ke ahli waris yang lain, sisanya buat anak laki-laki. Jadi asobah itu boleh dua macam. Boleh diambil seluruhnya, boleh diambil seluruh sisanya. Sisanya. Jadi setelah dibagi ke ibunya misalnya atau ke istrinya, baru sisanya buat anak laki-laki. Kalau laki-laki namanya asobah. Kalau anak perempuan, perhatikan, anak perempuan, kalau anak perempuannya tunggal, maka dia hanya mendapatkan separuh dari harta warisan orang tuanya. Dapat separuh, dapat setengah. Kalau anak perempuan tunggal. Kalau anak perempuannya dua orang atau lebih, perempuan semuanya bertiga, berempat atau beberapa, maka bagian anak perempuan ini adalah 2/3. Jadi misalnya punya anak perempuan dua-duanya, maka untuk satu yang perempuan itu 1/3, satunya lagi 1/3. Karena untuk anak perempuan itu kalau lebih dari 2/3. Sepertiga kan 2/3 kan ya. Tetapi kalau lebih dari 3, misalnya 4 orang perempuan semuanya, maka 2/3 dibagi 4. Ya, nah, tuh kalau anak perempuan. Tetapi kalau punya anak, ada laki-lakinya, ada perempuannya, perempuan bisa ikut jadi asoba. Ya, anak perempuan ini bisa ikut jadi asoba, bisa langsung dibagi untuk anaknya semuanya. Yang perlu diperhatikan adalah bagiannya laki-laki 2 kali lipat. Atau bagiannya anak perempuan setengahnya bagian anak laki-laki. Harus menerima, Bu, harus, karena ini ketentuan dari Allah. Sudah adil anak-anak, karena perempuan itu tidak ada kewajiban menafkahi orang lain. Sementara anak laki-laki dia kan kalau udah gede akan menjadi kepala keluarga yang menafkahi orang lain. Nah, tuh, ya. Nah, sekarang Ibu kasih contoh bagaimana seandainya orang meninggal. Ketika ada orang meninggal anak-anak, 3 hal sudah dilaksanakan, berarti tinggal warisannya kan. Nah, maka apa yang ditinggalkan oleh almarhum itu yang menjadi harta waris ya, jangan yang boleh ngutang ya. Kalau hutang mah harus dibayar dulu ya. Nah, karena suka ada ya warisannya dibagi, hutangnya nggak dibayar. Nah, bayar dulu hutangnya. Ini sisa harta waris nih, perhatikan. Misalnya rumah ditaksir dulu berapa harganya. 1 miliar misalnya. Nah, oke. Ada mobil, taksir dulu, cari pasarannya berapa? 100 juta. Oke. Punya motor, berapa harganya? 10 juta. Punya emas, harganya berapa? 100 juta. Punya apa lagi? Toko, asetnya berapa? 500 juta. Total semuanya. Ya, dihitung semuanya. Pokoknya semua warisannya dihitung. Harta warisnya dihitung. Nah, baru dikalikan dengan bagian-bagiannya. Misalnya, ibu dapat 1/6. 1/6 kali total warisan. Sama dengan sekian ratus ribu juta misalnya. Misalnya anak perempuan tunggal, dapat setengah. Setengah kali total, harta waris. Istri dapat 1/8. 1/8 kali total harta waris. Nah, ketemu nih ya. Ketemu misalnya, sudah ketemu angka-angkanya. Misalnya si ini dapat si ini, udah ketemu angkanya. Nah, ternyata anak-anak harta warisnya itu masih mau dipakai karena anaknya masih ada di rumah situ. Kan tidak mungkin dijual kan rumahnya.
habis dijual juga masih kumpul sama ahli waris yang lainnya. Sudah, tinggalin aja dulu bersama-sama. Tunggu dulu ya nenek. Ibu ngebut biar cepat selesai. Nah, tinggalin dulu bersama-sama. Yang penting sudah ketahuan. Oh, misalnya ibu mendapatkan mendapatkan jatah 150 juta. Tanya ke ibu, Bu, ibu dapat jatahnya 150 juta. Ini ada mobil harganya 100 juta. Ibu mau mobil? Mau. Oke, berarti mobil punya ibu. Walaupun dipakai sama cucunya, tapi secara hak milik sudah jelas punyanya ibu. Oke, nah 50 jutanya berupa apa? Cari misalnya motornya, apanya lagi, emasnya, sampai seharga 150 juta. Ibu nggak ada yang pas, Bu. Ternyata kalau ngambil barang ini ada 170 juta, maka ibu harus ngasih uang 20 juta. Biar bisa dibagi ke ahli waris yang lain. Seperti itu anak-anak. Ya. Nah, berarti sudah ada nama-namanya, Bu. Iya, ada namanya bahwa ini rumah haknya si ini. Karena dia bagiannya segini, rumahnya harganya segini. Contoh misalnya Burumzil, ya. Burumzil, ayahnya Burumzil meninggal. Ayah Burumzil meninggal, ada rumah, ya. Ibu misalnya dapat jatah waris itu kebagian misalnya seharga 700 juta. Sementara tidak ada barang yang ngepas 700 juta. Ada rumah harganya ditaksir 1 miliar. Ibu taruhlah bilang, udah rumah ini buat saya mau bayar 300 jutanya. Berarti rumahnya buat Burumzil, tapi ibu harus bayar 300 juta. 300 juta buat siapa, Bu? Buat ngepulin bagiannya ahli waris yang lain. Makanya ditaksir dulu. Ini harganya sekian, harga sekian. Seperti itu anak-anak. Nah, ketika itu sudah dilaksanakan anak-anak, kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya apa? Contohnya nanti seandainya ada yang menikah lagi atau ada yang meninggal. Seandainya ada orang yang meninggal, harta warisnya tidak dibagi. Di antara anaknya ternyata dalam perjalanan ada yang meninggal juga. Padahal anaknya berhak kan mendapatkan harta waris. Ternyata harta warisnya orang tua tadi dibagi setelah sekian tahun. Akhirnya anak yang meninggal tidak kebagian. Siapa itu nanti yang dosa? Oh, ada cucunya, Bu, kasihkan ke cucunya. Tapi yang khawatirnya nanti nggak dikasih. Ya, nah, seperti itu anak. Jadi pembagian harta waris walaupun belum diserah terimakan tapi harus jelas dulu ini bagiannya si ini. Contoh misalnya rumahnya tokonya itu ternyata punyanya anak pertama karena harganya sesuai dengan jatahnya dia. Maka seandainya tokonya itu disewakan, uang sewanya itu haknya anak pertama. Nah, kalau sudah jelas kan enak. Ya, walaupun misalnya anak pertamanya masih sekolah, tapi hak ininya sudah jelas. Kata Allah, kata Nabi itu anak, jangan kamu makan harta anak yatim. Salah satunya adalah yang ada di warisan, yang tidak segera dibagi. Itu anak-anak ya. Nanti kalau ada pertanyaan kalian boleh nanya. Ada yang mau bertanya? Apa kepanjangan? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, udah selesai anak-anak. Ya, soalnya nanti itu setelah hari Senin pertemuan berikutnya Ibu mau ulangan dulu bab 3, habis itu Ibu mau menjelaskan materi-materi kelas 7 dan 8. Oke, ada yang mau bertanya? Ibu, saya mau nanya, tapi yang tentang makam, Bu. Ya. Kalau misalkan yang kayak misalkan makamnya itu ditumpuk, itu gimana hukumnya, Bu? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ah ya, makasih Bu. Yuk, sama-sama. Jadi kalau kalian itu pergi ke Mekah atau Madinah anak-anak, untuk haji dan umroh, itu anak-anak ada banyak makam itu yang setelah sekian tahun itu dibongkar anak-anak ya. Kadang-kadang kalau misalnya anak-anaknya pejabat yang tidak mau dibongkar itu ditumpuk ya.
pemuka-pemukanya orang sana itu ditumpuk. Ya. Karena secara fisik sudah selesai sebenarnya anak-anak ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Tapi ingat ya kedalamannya ingat. Ya jangan sampai menimbulkan aroma yang mengundang binatang buas untuk menggalinya. Itu kaifiahnya, caranya. Hidungnya disumbat, ya ditutupin kapas, telinganya ini. Kenapa Nana? Kalau dari sisi kesehatan, ketika tubuhnya itu sudah tidak ada peredaran, sudah tidak ini, takut keluar apa-apa yang tidak terkendali, misalnya takut keluar darah, takut apa, karena ya takut ini. Kan sudah tidak ada kontrol kan, ya kan ya. Nah, itu. Jadi ditutup semuanya, semua lubang-lubang di tubuh. Itu kalau dari sisi kesehatan, ya. Karena ini anak, karena sudah tidak ada kontrol, udah selesai ya, aliran darahnya udah tidak bisa berfungsi apa-apa sudah badannya, jadinya ditutup. Semuanya, semua lubang. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, nah kalau misalnya ini anak ada luka-luka ya, kalau ada luka-luka, kalian itu harus misalnya mau di ini sendiri harus nyari perawat. Jadi jangan sampai kalian terlalu tipis, apa tuh namanya perbannya atau kapasnya, nanti darahnya masih ngalir. Kalau kira-kira seperti itu, mending lapisin dengan apa tuh namanya plastik, ya. Kalau perawat di rumah sakit itu sudah tahu caranya. Jadi sebelum dikafanin dia diplastikin. Makanya ada jenazah-jenazah yang kalau sudah diselesaikan pengurusannya di rumah sakit disuruh jangan buka lagi. Nah, itu biasanya karena seperti itu anak-anak. Ya, takut nanti keluar darah lagi atau apa lagi itu, ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Oke anak-anak, kalau nggak ada yang mau bertanya, Ibu akhiri sampai di sini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.